mempresentasikan tentang proyek Best Learning yang akan dipresentasikan oleh kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anggita Sabti dengan NIM 20. Dan saya Salisa Mudines Arundini dengan NIM 56. Dan saya Setiawati dengan NIM 64. Dan saya Dina Ardani dengan NIM 30. Dan saya Wisal Seindah dengan NIM 51. Dan saya Istimewa Nur Alia dengan NIM 52. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Transaksi pada tanggal 1 September, Bu Kathleen menyetorkan modal awal tunai Rp 30 juta. Jurnal umumnya berarti kas bertambah di debit sebesar Rp 30 juta dan modal atau PREF bertambah di kredit sebesar Rp 30 juta. Pada 1 September dibayar sewa tempat laundry untuk 1 tahun Rp 12 juta secara tunai. Jurnal umumnya berarti sewa dibayar di muka, di debit Rp 12 juta, kas berkurang di kredit sebesar Rp 12 juta. Pada tanggal 2 September dibeli peralatan laundry Rp 18 juta, dibayar tunai Rp 10 juta, sisanya utang usaha Rp 8 juta. Jurnal umumnya berarti peralatan laundry bertambah sebesar Rp 18 juta di debit dan kas berkurang sebesar Rp 10 juta di kredit dan utang usaha bertambah sebesar 8 juta di kredit. Pada tanggal 3 September dibeli perlengkapan laundry berupa deterjen pewangi Rp 1.200.000 secara tunai. Jurnal umumnya berarti perlengkapan laundry bertambah di debit sebesar Rp 1.200.000 dan kas berkurang sebesar Rp 1.200.000 di kredit. Pada tanggal 5 September melayani jasa laundry diterima Rp 4.500.000 secara tunai dan Rp 2 juta secara kredit atau piutang. Jurnal umumnya berarti kas bertambah di debit sebesar Rp 4.500.000, piutang usaha bertambah di debit sebesar Rp 2 juta dan pendapatan laundry bertambah sebesar Rp 6.500.000 di kredit. Pada tanggal 7 September dibayar biaya lain-lain berupa keperluan kecil Rp 300.000 secara tunai. Jurnal umumnya berarti beban bertambah di debit sebesar Rp 300.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp 300.000. Pada tanggal 9 September, pemilik mengambil PREF Rp 1.500.000 secara tunai. Jurnal umumnya berarti PREF Kathleen atau modal berkurang di debit sebesar Rp 1.500.000, kas berkurang di kredit sebesar Rp 1.500.000. Pada tanggal 11 September dibayar gaji karyawan Rp 2.200.000 secara tunai. Jurnal umumnya berarti beban gaji bertambah di debit sebesar Rp 2.200.000 dan kas berkurang kredit sebesar Rp 2.200.000. Pada tanggal 11 September dibayar gaji karyawan Rp 2.200.000 secara tunai. Jurnal umumnya berarti beban gaji bertambah di debit sebesar Rp 2.200.000 dan kas berkurang kredit sebesar Rp 2.200.000. Pada tanggal 13 September diterima pelunasan piutang Rp 2 juta secara tunai. Jurnal umumnya berarti kas bertambah di debit sebesar Rp 2 juta dan piutang usaha berkurang di kredit sebesar Rp 2 juta. Pada tanggal 15 September dilunasi sebagian utang usaha ke pemasok Rp 4 juta secara tunai. Jurnal umumnya berarti utang usaha berkurang di debit sebesar Rp 4 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp 4 juta. Pada tanggal 17 September dilunasi sebagian utang usaha ke pemasok Rp 4 juta secara tunai. Jurnal umumnya berarti beban pemeliharaan bertambah di debit sebesar Rp
900.000 dan kas berkurang Rp 900.000. Pada tanggal 20 September dibeli perlengkapan tambahan Rp 600.000 cara kredit atau usaha. Jurnal umumnya berarti perlengkapan laundry bertambah Rp 600.000 di debit dan utang usaha bertambah di kredit sebesar Rp 600.000. Pada tanggal 22 September diterima pendapatan laundry tunai Rp 3.200.000. Jurnal umumnya berarti kas bertambah di debit sebesar Rp 3.200.000 dan pendapatan bertambah di kredit sebesar 3.200.000. Pada tanggal 25 September dibayar lagi utang usaha sebesar Rp 4 juta secara tunai. Jurnal umumnya berarti utang usaha berkurang di debit sebesar Rp 4 juta dan kas berkurang di kredit sebesar Rp 4 juta. Pada tanggal 28 September dibayar biaya listrik atau biaya lain Rp 350.000 secara tunai. Jurnal umumnya berarti beban bertambah di debit sebesar Rp 350.000 dan kas berkurang di kredit sebesar Rp 350.000. Fresh Laundry buku besar periode 30 September 2025 pada akun kas di tanggal 1 posting berada di debit sebesar 30 juta. Karena saldo normal kas di debit, maka saldonya di debit sebesar 30 juta. Masih tanggal 1 posting berada di kredit sebesar 12 juta. Karena 30 juta berada di debit dan 12 juta di kredit, maka hasilnya dikurangi dan hasilnya itu 18 juta. Tanggal 2 posting berada di kredit sebesar 10 juta. 18 dikurangi 10, maka hasilnya 8 juta. Pada tanggal 3 posting berada di kredit sebesar 1.200.000. Nah, 8 juta dikurangi 1.200.000, maka hasilnya sebesar 6.800.000. Pada tanggal 5 posting berada di debit sebesar 4.500.000. Nah, karena berada di debit maka 6.800.000 ditambah 4.500.000 hasilnya 11.300.000. Pada tanggal 7 posting berada di kredit sebesar 300.000. Nah, karena berada di kredit maka 11.300.000 dikurangi 300.000 menjadi 11 juta. Tanggal 9 posting berada di kredit sebesar 1.500.000. 11 juta dikurangi 1.500.000 maka hasilnya 9.500.000. Pada tanggal 11 posting berada di kredit sebesar 2.200.000. Jadi 9.500.000 dikurangi 2.200.000 maka hasilnya 7.300.000. Pada tanggal 13 posting berada di debit sebesar 2 juta. Jadi 7.300.000 ditambah 2 juta jadi 9.300.000. Tanggal 15 posting berada di kredit sebesar 4 juta. Jadi 9.300.000 dikurangi 4 juta hasilnya 5.300.000. Pada tanggal 17 posting berada di kredit sebesar 900, jadi 5.300.000 dikurangi 900 hasilnya 4.400.000. Pada tanggal 22 posting berada di debit sebesar 3.200.000, maka 4.400.000 ditambah 3.200.000 hasilnya menjadi 7.600.000. Pada tanggal 25 posting berada di kredit sebesar 4 juta, jadi 7.600.000 dikurangi 4 juta, maka hasilnya 3.600.000. Pada tanggal 28 posting berada di kredit sebesar 350, jadi 3.600.000 dikurangi 350, hasilnya 3.250.000. Akun piutang usaha pada tanggal 5 posting di debit sebesar 2 juta. Karena saldo normalnya debit, maka saldonya debit. Pada tanggal 13 posting berada di kredit sebesar 2 juta. 2 juta dikurangi 2 juta hasilnya 0. Akun sewa dibayar di muka pada tanggal 1 posting berada di debit sebesar 12 juta. Karena saldo normal berada di debit, maka saldonya di debit. Akun perlengkapan pada tanggal 3 posting di debit sebesar 1.200.000. Pada tanggal 20 posting berada di debit sebesar 600.
Jadi 1.200.000 ditambah 600 menjadi 1.800.000. Akun peralatan pada tanggal 2 posting berada di debit sebesar 18 juta, maka saldonya 18 juta. Akun utang usaha tanggal 2 posting berada di kredit sebesar 8 juta. Karena saldo normal berada di kredit, maka saldonya kredit. Pada tanggal 15 posting berada di debit sebesar 4 juta. Jadi 8 juta dikurangi 4 juta hasilnya 4 juta. Pada tanggal 20 posting berada di kredit sebesar 600.000. Jadi 4 juta ditambah 600 sama dengan 4.600.000. Pada tanggal 25 posting berada di debit sebesar 4 juta. Jadi 4.600.000 dikurangi 4 juta sama dengan 600. Akun modal pada tanggal 1 posting berada di kredit sebesar 30 juta, maka saldo berada di kredit sebesar 30 juta. Akun Prive pada tanggal 9 posting berada di kredit sebesar 1.500.000, maka saldonya di kredit sebesar 1.500.000. Akun pendapatan pada tanggal 5 posting di kredit sebesar 6.500.000. Karena saldo normal di kredit, maka saldonya kredit sebesar 6.500.000. Pada tanggal 22 posting di kredit sebesar 3.200.000, jadi 6.500.000 ditambah 3.200.000 hasilnya 9.700.000. Akun beban gaji pada tanggal 11 posting berada di debit sebesar 2.200.000. Karena saldo normal berada di debit, maka saldonya debit sebesar 2.200.000. Akun beban pemeliharaan pada tanggal 11 posting berada di debit sebesar 2.200.000. Karena saldo normal berada di debit, maka saldonya debit sebesar 2.200.000. Akun beban lain-lain pada tanggal 7 posting berada di debit sebesar 300.000. Karena saldo normal berada di debit, maka saldonya debit sebesar 300.000. Pada tanggal 23 posting berada di debit sebesar 350.000. 300 ditambah 350 maka hasilnya 650. Neraca saldo Fresh Laundry per 30 September 2025. Akun kas ada di debit 3.250.000. Piutang tidak ada. Sewa dibayar di muka ada di debit 12 juta. Perlengkapan ada di debit 1.800.000. Peralatan ada di debit 18 juta. Utang usaha ada di kredit 600.000. Modal ada di kredit 30 juta. Prive ada di debit 1.500.000. Pendapatan ada di kredit 9.700.000. Beban gaji ada di debit 2.200.000. Beban pemeliharaan ada di debit 900.000, beban lain-lain 650. Jadi total di debit ada 40.300.000 dan total di kredit ada 40.300.000. Jadi neraca saldo dinyatakan balance. Selanjutnya, Fresh Laundry Jurnal penyesuaian periode 30 September 2025. Soalnya itu sewa tempat laundry yang harus dilakukan penyesuaian. Di sini, di neraca saldo ada sewa dibayar di muka sebesar 12 juta. Sedangkan 1 tahunnya itu ada 12 bulan. Maka, di sini sewa dibayar di muka sebesar 12 juta itu dibagi dengan 12 bulan. Jadi hasilnya adalah 1 juta. Maka, beban sewa di debit itu 1 juta dan sewa dibayar di muka itu di kredit 1 juta. Lalu yang nomor 2 itu soalnya peralatan yang disusun 25% dari harga perolehan. Di neraca saldo, peralatan laundry tercatat sebesar 18 juta. Peralatan tersebut mengalami penyusutan sebesar 25% per periode. Jadi 18 jutanya itu dikalikan dengan 25% sehingga beban penyusutan peralatan ada di debit 4.500.000 dan kumulasi penyusutan peralatan ada di kredit 4.500.000. Selanjutnya yang nomor 3, perlengkapan yang telah dipakai itu ada 600
900.000. Saldo di perlengkapan pada neraca saldo itu 1.800.000. Perlengkapan yang telah digunakan itu selama periode berjalan sebesar 600.000. Jadi beban perlengkapannya itu di debit 600 dan perlengkapannya itu ada di kredit 600. Selanjutnya nomor 4, gaji pegawai pada bulan Agustus yang harus dibayar di bulan depan sebesar 2.200.000. Gaji pegawai sebesar 2.200.000 itu sudah menjadi beban perusahaan, tetapi kan belum dibayarkan, sehingga akhir periode ini dicatat sebagai utang gaji. Beban gajinya itu 2.200.000 di debit dan utang gajinya itu di kredit 2.200.000. Selanjutnya nomor 5, dibayar beban iklan untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 3.600.000. Di sini perusahaan membayar iklan sebesar 3.600.000 untuk 1 tahun. Karena iklan tersebut telah digunakan pada periode ini, maka dilakukan sebagai beban iklan. Beban iklannya jadi 3.600.000 itu di debit dan iklan dibayar di muka itu 3.600.000 di kredit. Jadi untuk total di debitnya itu 11.900.000 dan di kreditnya juga 11.900.000. Jadi hasilnya itu balance. Fresh Laundry neraca lajur periode 30 September 2025. Yang pertama, memposting semua akun dari mulai kas ke neraca saldo dan berada di debit sebesar 3.250.000. Yang kedua, akun piutang yaitu kosong. Yang ketiga, akun sewa dibayar di muka di neraca saldo sebesar 12 juta rupiah dan berada di debit. Selanjutnya perlengkapan di neraca saldo yaitu sebesar 1.800.000 dan berada di debit. Lalu iklan dibayar di muka kosong. Selanjutnya peralatan di neraca saldo yaitu sebesar 18 juta rupiah dan berada di debit. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan yaitu kosong. Selanjutnya pun utang usaha di neraca saldo yaitu sebesar 600.000 rupiah berada di kredit. Lalu utang gaji 0. Selanjutnya modal di neraca saldo sebesar 30 juta rupiah berada di kredit. Selanjutnya prive di neraca saldo sebesar 1.500.000 berada di debit. Selanjutnya pendapatan di neraca saldo sebesar 9.700.000 berada di kredit. Lalu beban gaji di neraca saldo sebesar 2.200.000 berada di debit. Lalu beban sewa 0, beban perlengkapan 0, beban iklan 0, beban penyusutan peralatan 0, beban pemeliharaan di neraca saldo sebesar 900.000 rupiah berada di debit dan beban lain-lain sebesar 650.000 rupiah berada di debit. Jadi jumlah semua yang ada di debit yaitu sebesar 40.300.000 rupiah dan jumlah yang berada di kredit yaitu 40.300.000 rupiah. Menyatakan balance karena keduanya memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu kolom jurnal penyesuaian. Yang pertama akun dibayar di muka ada di kredit yaitu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian perlengkapan di jurnal penyesuaian sebesar 600.000 rupiah ada di kredit. Selanjutnya iklan dibayar di muka sebesar 3.600.000 rupiah di kredit. Lalu akumulasi penyusutan peralatan jurnal penyesuaian sebesar 4.500.000 berada di kredit. Lalu utang usaha 0. Lalu utang gaji di jurnal penyesuaian sebesar 2.200.000 berada di kredit. Lalu beban gaji sebesar 2.200.000 di jurnal penyesuaian berada di kredit. Lalu beban sewa sebesar 1 juta berada di kredit. Beban perlengkapan sebesar 600.000 rupiah di jurnal penyesuaian berada di kredit. Lalu beban iklan sebesar 3.600.000 rupiah berada di kredit dan beban penyusutan peralatan sebesar 4.500.000 berada di debit. Untuk akun yang tidak disebutkan yaitu akun yang tidak memiliki nominal atau 0. Jumlah jurnal penyesuaian di kredit itu sebesar 11.900.000 rupiah dan jumlah kredit di jurnal penyesuaian yaitu sebesar 11.900.000 rupiah dan dinyatakan balance karena keduanya memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya neraca lajur dalam neraca saldo setelah disesuaikan.
Yang pertama, akun kas di neraca setelah disesuaikan itu sebesar 3.250.000 berada di kredit. Lalu dibayar di muka di neraca saldo setelah disesuaikan yaitu sebesar 11.000.000 rupiah berada di debit. Lalu perlengkapan di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 1.200.000 rupiah berada di debit. Selanjutnya, iklan dibayar di muka besar 3.600.000 rupiah berada di kredit. Lalu peralatan di neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 18.000.000 rupiah berada di debit. Lalu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.500.000 rupiah di kredit. Lalu utang usaha sebesar 600.000 rupiah berada di kredit. Selanjutnya utang gaji sebesar 2.200.000 rupiah berada di kredit. Lalu modal berada di kredit sebesar 30.000.000 rupiah. Lalu price sebesar 1.500.000 rupiah di debit. Selanjutnya pendapatan sebesar 9.700.000 rupiah berada di kredit. Lalu beban gaji sebesar 4.400.000 rupiah berada di debit. Lalu beban sewa sebesar 1 juta rupiah berada di debit. Lalu beban perlengkapan berada di debit sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya beban iklan sebesar 3.600.000 rupiah berada di debit. Lalu beban penyusutan peralatan sebesar 4.500.000 rupiah berada di debit. Beban pemeliharaan sebesar 900.000 rupiah berada di debit, dan beban lain-lain sebesar 650.000 rupiah di debit. Jadi untuk akun yang tidak disebutkan yaitu akun yang bernominal 0. Jadi untuk jumlah neraca lajur di bagian kolom neraca saldo setelah disesuaikan di debit sebesar 50.600.000 rupiah dan kredit sebesar 50.600.000 rupiah. Jadi untuk keduanya antara debit dan kredit itu balance. Selanjutnya neraca lajur bagian laba rugi. Untuk akun yang di laba rugi yaitu akun yang depannya 4 dan 5, yaitu yang pertama ada pendapatan sebesar 9.700.000 rupiah berada di kredit. Lalu beban gaji sebesar 4.400.000 rupiah di debit. Lalu beban sewa sebesar 1.000.000 rupiah berada di debit. Lalu beban perlengkapan berada di debit sebesar 600.000 rupiah. Lalu beban iklan sebesar 3.600.000 rupiah berada di debit. Lalu beban iklan sebesar 3.600.000 rupiah berada di debit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan berada di debit sebesar 4.500.000 rupiah. Lalu beban pemeliharaan di debit sebesar 900.000 rupiah dan beban lain-lain sebesar 650.000 rupiah berada di debit. Untuk jumlah debit di laba rugi yaitu sebesar 15.650.000 rupiah dan di kredit sebesar 9.700.000 rupiah. Karena keduanya itu tidak balance, maka jumlah debit yaitu 15.650.000 rupiah dikurangi jumlah kredit sebesar 9.700.000 rupiah dan hasilnya itu 5.950.000 rupiah dimasukkan di bawah jumlah kredit.
Setelah itu, agar keduanya balance, maka Rp9.700.000 ditambah dengan Rp5.950.000 dan hasilnya yaitu Rp15.650.000. Jadi hasil akhirnya keduanya itu sudah balance karena memiliki jumlah yang sama. Selanjutnya, neraca lajur di kolom neraca. Untuk akun yang dimasukkan di neraca yaitu akun yang depannya 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada kas. Kas di neraca yaitu sebesar Rp3.250.000 berada di debit dan piutang 0. Sewa dibayar di muka berada di debit sebesar Rp11 juta. Perlengkapan sebesar Rp1.200.000. Iklan dibayar di muka sebesar Rp3.600.000 berada di kredit. Lalu peralatan berada di debit sebesar Rp18 juta. Lalu akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar Rp4.500.000. Lalu utang usaha berada di kredit sebesar Rp600.000. Lalu utang gaji berada di kredit sebesar Rp2.200.000. Lalu modal berada di kredit sebesar Rp30 juta. Lalu price berada di debit sebesar Rp1.500.000. Untuk jumlah neraca di debit yaitu sebesar Rp34 juta. Rp34.950.000 dan jumlah di kredit sebesar Rp40.900.000. Karena keduanya itu tidak balance, maka kita mengambil jumlah yang lebih besar yaitu di kredit sebesar Rp40.900.000, yaitu nanti dikurangi dengan Rp34.950.000 dan hasil dari pengurangan tersebut dimasukkan di bawahnya yaitu sebesar Rp5.950.000. Lalu keduanya dijumlah dari Rp34.950.000 dan Rp5.950.000 ditambah dan hasilnya Rp40.900.000. Jadi keduanya sudah balance. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi untuk bulan yang terakhir pada 30 September 2025, yaitu yang pertama pendapatan jasa sebesar Rp9.700.000 berada di kredit. Setelah itu posting semua beban yang ada di neraca lajur. Yang pertama ada beban gaji sebesar Rp4.400.000 berada di debit. Yang kedua beban sewa sebesar Rp1 juta berada di debit. Yang ketiga ada beban perlengkapan berada di debit sebesar Rp600.000. Selanjutnya ada beban iklan sebesar Rp3.600.000 berada di debit. Selanjutnya beban penyusutan peralatan sebesar Rp4.500.000 berada di debit. Beban pemeliharaan sebesar Rp900.000 berada di debit dan beban lain-lain sebesar Rp650.000 berada di debit. Setelah itu sekarang menjumlah semua beban yaitu sebesar menjadi Rp15.650.000. Setelah itu menghitung rugi bersih karena di laporan neraca lajur yaitu rugi sebesar Rp15.650.000 dikurangi Rp9.700.000 yaitu menjadi Rp5.950.000. Yang selanjutnya yaitu
Fresh Laundry laporan perubahan modal untuk bulan yang berakhir pada 30 September 2025. Yang pertama yaitu memosting modal awal sebesar 30 juta berada di kredit yang sudah ada berada di neraca lajur. Yang kedua yaitu rugi sebesar 5.950.000 berada di debit dan prive sebesar 1.500.000 berada di debit. Setelah itu menjumlahkan rugi dan prive menjadi 7.450.000. Kenapa dijumlah? Karena kedua akun tersebut berada di debit sehingga dijumlahkan. Keterangannya yaitu pengurangan modal. Mencari modal akhir yang diperoleh dari pengurangan modal dan modal awal. Modal awal 30 juta dikurangi 7.450 yaitu menjadi 22.550.000 yang menjadi modal akhir. Fresh Laundry neraca periode 30 September 2025. Aktiva. Untuk aktiva lancar itu, pada bagian aktiva lancar itu terdapat kas sebesar 3.250.000 dan untuk piutang usahanya itu enggak ada. Sewa dibayar di muka tercatat sebesar 11 juta dan sisa sewa yang belum digunakan sebelum 1 bulan dipakai. Untuk perlengkapan tersisa itu sebesar 1.200.000 karena sebagainya itu digunakan dan dibebankan tadi. Untuk iklan dibayar di muka sebesar 3.600.000. Jadi total aktiva lancar perusahaan itu ada 11.850.000. Lalu aktiva tetap perusahaannya itu memiliki peralatan sebesar 18 juta. Terus dikurangi akumulasi penyusutan menjadi 13.500.000. Jadi untuk total aktiva, total keseluruhan aktiva perusahaan sebesar 25.350.000. Untuk pasiva, utang perusahaan sebesar 600.000 dan utang gaji sebesar 2.200.000. Jadi total utang perusahaan sebesar 2.800.000. Untuk modal memperhitungkan hasil usaha selama periode berjalan sebesar 22.550.000. Jadi untuk total pasiva atau modal sebesar 25.350.000. Total aktiva sama dengan total pasiva atau modal yaitu sebesar 25.350.000 sehingga neraca dalam kondisi balance. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.